Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya saat ini sedang berada di rumah kakak saya, karena kami baru saja mengadakan kumpul keluarga selama 2 hari. Dan kami sangat senang karena ada keluarga yang tinggalnya jauh dan lama tidak bertemu. Bahkan ada cucu saya yang sudah umur 20, ada yang sudah umur 16, 17, dan baru pertama kali bertemu dengan saya. Saya juga baru pertama kali bertemu dengan mereka. Senang sekali rasanya. Tetapi saya juga senang sekali karena ada cucu-cucu saya yang sering kali ketemu. Setiap kali saya libur, berkunjung ke tempat keluarga, mereka selalu ada. Dan menarik sekali memperhatikan tingkah laku mereka. Yang cucu-cucu yang biasa ketemu, mereka sudah sibuk ketika tahu saya akan berkunjung. Ada yang masih kelompok bermain TK, ada yang kelas 1 SD, dan mereka sibuk membuat surat cinta untuk eyangnya. Dan menarik sekali mereka membuat kalimat yang tidak begitu jelas, tetapi mengungkapkan rasa sayang mereka kepada eyangnya. Dan mereka sungguh antusias, dan saya juga merasakan energi itu. Betapa saya sangat dikasihi oleh mereka cucu-cucu saya ini. Tapi ada yang pertama kali bertemu, sehingga memang relasinya juga belum berkembang. Pada waktu hari pertama ketemu, orang tuanya mengatakan, ini eyang, ini kakek. Dan dia tersenyum, tetapi ya, belum ada sungguh-sungguh chemistry. Memang kemudian sesudah 2 hari bertemu, mengadakan kegiatan bersama, langsung bisa akrab. Dan saya senang sekali. Namun saya perhatikan justru anak-anak yang masih kecil, yang kelas 5 SD, yang kelompok bermain, itu lebih cepat akrab dan kemudian terjalin chemistry-nya dengan eyangnya. Tapi yang SMA, lulus SMA atau yang kuliah, itu membutuhkan waktu lebih lama. Yang ingin saya renungkan di sini adalah relasi memang perlu diperjuangkan. Karena itu kemarin sesudah bertemu cukup lama, kita sepakat, kita perlu mengadakan pertemuan keluarga secara lebih rutin. Supaya terjalin relasi dan komunikasi itu. Dibuat juga grup keluarga. Hal ini disadari terutama oleh angkatan-angkatan yang sudah senior, karena belum lama saudara saya, kakak saya dipanggil Tuhan, sehingga kita mulai semakin sadar bahwa kita umurnya sudah tidak muda lagi. Perlu ada pertemuan lebih rutin. Yang saya renungkan adalah relasi itu sangat penting, perlu diperjuangkan, tetapi dasarnya adalah komunikasi yang baik, rutin, dan konsisten. Dan saya ingin mengangkat masalah relasi ini lebih dalam, terutama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai waktu berkomunikasi, berelasi, lalu mempunyai momen kenangan indah dengan Tuhan, maka kita juga mungkin seperti saya dengan cucu saya yang baru pertama kali ketemu pada hari pertama. Mau bercerita juga mulai dari mana, mau berbagi tidak tahu apa yang harus dibagikan, relasinya belum terbangun. Dan kalau dengan Tuhan seperti itu, ya saya bisa mengerti kalau kemudian berdoa juga sulit, kalau mau berdoa mesti ngomong apa, dan tidak ada ikatan emosional dengan Tuhan. Maka penting sekali waktu-waktu bersama dengan Tuhan secara konsisten kita habiskan. Begitu banyak cerita yang harus kita bagikan dan ada banyak juga kabar gembira yang harus kita dengarkan dari Tuhan. Itulah caranya kita membangun relasi dengan Tuhan. Supaya kita mempunyai relasi yang sungguh-sungguh mendalam, akrab, dan membuat kita merasa nyaman. Kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Terutama karena ada kenangan indah yang pernah terjadi, yang pernah kita alami di masa lalu. Bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan telah menolong,
Tuhan telah memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan tidak meninggalkan. Dari pengalaman itu kemudian ada ikatan yang lebih dalam. Dan itu penting sekali. Tetapi juga kenangan indah jangan hanya diciptakan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Kita perlu menciptakan kenangan-kenangan indah. Kita perlu berrelasi, berkomunikasi, terutama dengan orang-orang yang memang sudah disediakan Tuhan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Semakin bertambah usia, semakin berkurang orang-orang yang tinggal tetap bersama kita. Merekalah yang kemudian perlu kita perhatikan. Perlu kita perdalam relasinya, komunikasinya. Perlu juga mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang membuat kita begitu dekat dengan mereka. Karena itulah yang menjadikan kita mempunyai ikatan yang mendalam. Pada dasarnya hidup tidak lain adalah menciptakan kenangan-kenangan indah. Bahwa pernah pada suatu ketika kita bersama mengalami sesuatu yang begitu indah, begitu membahagiakan, begitu luar biasa sehingga membuat kita begitu dekat dan akrab. Karena itu, apabila Anda pernah mengalaminya, ingatlah itu. Saya seringkali merasa sangat prihatin ketika ada suami istri yang kemudian relasinya makin menjauh. Bahkan ketika sudah lanjut usia, malah relasinya makin formal, makin ya sudahlah, memang sudah seperti ini mau diapakan lagi. Saya sangat prihatin dan sangat sedih sebetulnya. Apalagi kalau kemudian sampai berpisah. Aduh, rasanya gimana gitu. Saya kemudian terpikir, ketika Anda mempunyai relasi yang sudah begitu panjang dan kemudian menjadi formal atau kemudian memburuk, ingatlah bahwa Anda pernah memutuskan untuk mencintainya. Ingatlah bahwa Anda pernah begitu mencintai dia dan mempunyai kenangan yang begitu indah. Sehingga tolong jangan sampai relasi itu menjadi mundur atau makin jauh. Justru setiap hari berbekalkan kenangan-kenangan indah itu, bangun kembali relasi-relasi yang mendalam. Karena relasi memang sungguh-sungguh sangat kita butuhkan, membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa segar, membuat merasa kita dicintai. Karena itu selama masih ada waktu, berusahalah untuk menciptakan kenangan-kenangan indah pada setiap relasi mendalam yang kita punya. Dan kalau pernah ada, ingatlah itu sebagai bekal, supaya kita tetap maju dalam cinta kasih, dan relasi kita juga makin dekat. Karena itulah yang pada dasarnya membuat kita hidup pada tingkat kesadaran yang paling membahagiakan, yaitu hidup dalam relasi yang sungguh membuat kita merasa penuh dan utuh. Terutama kita mencoba terus-menerus membaharuinya dengan berbekalkan kenangan, mengisi relasi-relasi kita dengan komunikasi-komunikasi yang lebih mendalam. Berbagi apa saja, suka dan duka. Dan bekalnya juga relasi kita yang mendalam kepada Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu dicintai begitu besar. Dan semoga itu bisa menjadi berkat, menjadi bekal untuk relasi-relasi kita dengan sesama kita. Ingat, kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka berbekalkan itu, mari kita juga mencintai sesama kita. Terutama mereka yang sudah sungguh-sungguh begitu akrab dan dekat. Yang begitu banyak kenangan indah pernah tercipta. Jangan sampai relasi kita menjadi mundur. Karena tidak ada derita yang lebih besar daripada orang yang pernah dicintai, kemudian merasa tidak lagi dicintai. Namun, bagi Tuhan, kita selalu sangat dicintai. Dan kita bisa belajar untuk tetap setia mencintai. Never give up in loving. Because love, mencintai, itu sangat membahagiakan. Jangan lupa, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.